Bab 1441. Padatkan. Gumam Krune saat bola raksasa hukum kelaparan berdengung sebagai respons, dan mulai aktif. Ledakan. Di alam semesta yang lebih besar, berdiri dengan gagah di tengah pusaran badai spasial raksasa adalah alam kun. Tiba-tiba, ia dengan cepat menyerap energi dari badai spasial sebelum melepaskan pancaran energi ke seluruh alam semesta yang lebih besar. Pancaran energi ini diarahkan ke alam Mong, atau lebih tepatnya sub-alam yang bercabang darinya, menghantam bola hukum kelaparan yang berbentuk gunung. Karena itu adalah hukum yang berasal dari alam kun, keduanya terhubung secara empiris. Oleh karena itu, saat Krune bertindak, alam kun sendiri merasakannya, melepaskan pancaran energi ini ke alam bawah. Sempurna. Gegrafikan tertawa terbahak-bahak saat Sterlena membantu mengalihkan sebagian besar kekuatan pancaran itu ke arahnya sehingga meresap ke dalam alam bawah, menggabungkannya ke dalam fragmen Little Kali yang menyatu ke dalam alam bawah. Kekuatan yang tersisa menghantam bola hukum kelaparan, berubah menjadi petir kesengsaraan saat mereka membentuk gelombang dan menghantam Krune, menyebabkan dia mengerang. Seketika itu juga, inkarnasi spiritualnya diaktifkan saat semua hukum yang membentuknya dilahap oleh hukum kelaparannya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi satu hukum tunggal. Bola hukum kelaparan yang besar itu menyatu ke dalam dirinya, dengan cepat membentuk kembali tubuhnya saat dia langsung terbunuh. Perlahan, bola hukum kelaparan menggeliat, menyerap petir kesengsaraan dan kekuatan di balik pancaran sinar tersebut. Karena gegrafikan mencuri sebagian besar energi itu, pancaran energinya menjadi kurang kuat. Melihat hal itu, alam kun mengirimkan lebih banyak energi lagi, meledakannya ke dalam bola hukum kelaparan, menyebabkan bola itu menggeliat semakin cepat, perlahan berubah menjadi kursi dewa. Tahta Tuhan, hukum kelaparan. Dek-dek. Semenit kemudian, terdengar suara detak jantung saat kesadaran Krune lahir ke dalamnya, menyebabkan kesadaran itu secara bertahap membentuk kembali tubuhnya, dan mulai wujud. Sudah. Selesai. Krune tersenyum, mengepalkan tangannya. Dia sekarang memiliki kursi dewa. Makna di baliknya cukup sederhana. Dia sekarang adalah seorang dewa. Meskipun, tentu saja, kultivasinya masih berada di alam dewa dasar. Namun, dia telah mencapai status sebagai dewa, karena dia adalah personifikasi dari hukum kelaparan. Dan mulai sekarang, kultivasinya akan tumbuh secara otomatis hingga mencapai alam dewa. Lagi pula, para dewa tidak dibicarakan berdasarkan kultivasi mereka. Mereka adalah personifikasi dari hukum itu sendiri. Jadi, selama hukum kelaparan yang diciptakannya semakin kuat, dia pun akan semakin besar. Tepat saat Krune selesai menjadi dewa, terjadi lonjakan energi lagi ketika alam kun mengirimkan pancaran energi lain. Namun kali ini, pancaran itu ditujukan kepada Sterlena. Tentu saja, dia juga telah melakukan persiapan serupa. Atau lebih tepatnya, Krune telah membantunya dalam hal itu. Semua percikan surgawi yang telah ia lepaskan sesuai dengan hukum aslinya, hukum penghancuran surgawi. Semua sumber kehancuran dan wilayah alam Mong yang dihancurkan olehnya dipenuhi oleh hukum penghancuran surgawi miliknya, sebuah hukum yang cukup kuat untuk menghancurkan segala sesuatu di tempat itu. Jika tindakan Krune menyebabkan roh alam Mong sakit perut, tindakan Sterlena membuatnya menderita luka-luka karena fondasinya terpengaruh. Mirip dengan Krune, Sterlena menggunakan hukum penghancuran surgawinya, memadatkan sebuah bola yang mulai menyatu ke dalam dirinya. Tentu saja, tindakan Krune dan Sterlena hanya mungkin terjadi karena mereka sudah memiliki hukum asli masing-masing, belum lagi fakta bahwa hanya mereka yang memiliki kendali atasnya, dan hukum tersebut telah menyebar ke seluruh alam. Syarat-syarat yang diperlukan agar hukum yang layak dapat eksis telah terpenuhi, dan hukum tersebut tercipta dengan melahap sebagian dari fondasi alam Mong. Setelah itu, mereka diekstraksi untuk menciptakan tahta dewa masing-masing. Perlahan-lahan, Sterlena terlahir kembali melalui singgasana dewa, dan juga memperoleh status sebagai dewa. Adapun gegrafikan, dia tidak melakukan hal yang sama seperti mereka. Tentu saja, seorang roh abnormal mengikuti aturan yang berbeda dari semua kultivator. Lagi pula, ia bahkan tidak memiliki inkarnasi spiritual. Yang dilakukan gegrafikan hanyalah mengalihkan sebagian kekuatan yang dilepaskan oleh alam kun ke arah dua dewa alam Mong, melumpuhkan mereka. Tidak. Hentikan. Ambillah aku. Mereka berdua berteriak, ketakutan tanpa alasan yang jelas, sambil menatap rahang tentakel yang mencengkeram mereka sebelum menghancurkan daging mereka menjadi serpihan, dan mulai mencerna mereka dengan cepat. Akibat serangan dari alam kun, mereka bahkan tidak mampu mengangkat jari mereka, apalagi dilahap oleh roh abnormal. Tak lama kemudian, mereka sepenuhnya dicerna oleh gegrafikan, yang kekuatannya meningkat pesat setelah mengubah hukum mereka menjadi varian alam kun masing-masing. Meskipun banyak kekuatan terbuang dalam proses tersebut, mereka tetaplah dua dewa. Jadi, ia memperoleh pertumbuhan yang luar biasa dalam kekuatan dan landasan pemahamannya tentang hukum. Alasan Krune dan Sterlena memadatkan tahta dewa mereka memiliki alasan kedua yang lebih penting.
Yaitu untuk menyalurkan kekuatan alam kun ke alam sub, dengan cepat memelihara fragmen yang diciptakan oleh Little Kali. Fragmen ini telah menyatu ke dalam alam bawahan dan menjadi roh alamnya, berkembang pesat dengan menyerap kekuatan alam kun, dan segera setelah itu, kekuatannya mulai meningkat. Sterlena masih menyalurkan energi ilahi ke dalamnya dari badai spasial. Roh alam itu sudah memiliki kecerdasan yang signifikan karena merupakan pecahan dari Little Kali. Ia menyadari tujuan kelahirannya, dan karenanya, ia mulai dengan cepat menyerap aliran energi dan membangun fondasinya, memperluas ukurannya. Kemudian, ia menyalurkan energinya sendiri melalui portal-portal tersebut, sehingga semakin menstabilkan terowongan spasial. Roh alam itu membuka mulutnya ketika Krune tiba di hadapannya. Dia menatapnya sambil tersenyum lebar sebelum berkata dengan penuh semangat, Alam Rune. Itulah nama yang pantas untuk wilayah ini, kata Krune. Alam Rune. Roh alam memiringkan kepalanya dengan bingung. Namun, karena Krune memiliki wewenang atas hukum malapetaka, yang merupakan cabang darinya, ia menerima sarannya dan mengangguk sebagai jawaban. Baiklah, ini akan disebut alam rune. Dan aku, akan menjadi roh alam rune. Ledakan. Raja Dewa tiba di alam rune, menatap trio Krune, Sterlena, dan Gegrafikan dengan marah. Jadi, semuanya dilakukan oleh kalian bertiga. Hahaha. Tak kusangka aku bisa melihat cemberut seindah itu di wajah jelekmu. Hidup memang indah. Tepat saat ia hendak bertindak, sebuah suara riang bergema di seluruh alam rune saat sesosok percaya diri berjalan keluar dari sebuah portal. Ini adalah portal yang terhubung ke alam Garg, satu-satunya alam yang berani menghadapi alam Mong secara langsung meskipun telah menderita beberapa kekalahan dalam beberapa waktu terakhir. Juara alam Garg. Bajingan. Raja Dewa mendengus jijik. Karena juara alam Garg sudah tiba, akan bodoh jika aku melewatkan pemandangan abad ini. Sebuah suara yang cukup bersemangat terdengar tak lama kemudian. Dia adalah seorang pria gemuk, tertutup dari kepala hingga kaki oleh sesuatu yang tampak seperti manik-manik yang terus berputar di sekelilingnya. Juara alam Dok. Meskipun aku tidak suka bersekongkol melawan satu orang, kau adalah Raja Dewa. Jadi, aku akan membuat pengecualian untukmu. Berikutnya adalah juara alam Lak, seorang wanita tua yang tampaknya sudah hampir meninggal. Namun, karena dia adalah seorang dewa, ini hanyalah penampilan semata. Satu persatu, para juara dari berbagai alam memasuki alam rune yang masih dialiri energi dari alam kun. Ia terus berkembang, karena ia perlu cukup stabil untuk membentuk medan pertempuran tempat berbagai juara dapat bertarung. Alam kun adalah dalang di balik semuanya. Kata Raja Dewa dengan terkejut sebelum menatap Krune. Matanya melebar karena terkejut. Krune. Sang juara alam Garg menatap Krune setelah itu. Sang juara alam kun yang seharusnya sudah terbunuh. Krune. Sang juara alam Lak menatapnya sambil tersenyum, menarik. Sang juara alam Dok bergantian menggunakan Krune dan Sterlena, sambil berkata dengan terkejut, alam kun punya 2 juara. Untuk sesaat, keheningan menyambut kata-katanya karena ini memang sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Belum pernah ada 2 juara di satu alam. Akulah juara terbaru. Kakakku seharusnya dibunuh oleh alam Mong sejak lama. Tapi entah bagaimana, dia berhasil selamat, kata Krune sambil ia, Sterlena, dan Gegrafikan perlahan mundur, tiba di depan sebuah portal tertentu. Inilah portal yang menghubungkan ke alam kun, dan dari situlah Lufile, Soren, dan dewa-dewa lainnya berdatangan. Tentu saja, Wali tetap tinggal di belakang. Lagi pula, sebagai Dewa Wisep, melindungi alam kun adalah prioritas utama. Dan dalam situasi di mana alam kun tidak berdaya, seseorang harus tetap tinggal untuk menjaganya, dan hanya dia yang cukup percaya diri untuk menghadapi krisis apapun yang mungkin timbul. Hise berjaga-jaga di alam kun, siap memberikan bala bantuan kapan saja. Namun, dia tidak memasuki alam rune. Lagi pula, dia adalah sosok istimewa, satu-satunya dewa yang memiliki 2 hukum. Bahkan Raja Dewa pun hanya mewakili 1 hukum. Jadi, itu sudah cukup untuk menarik perhatian semua orang kepadanya. Saat ini, meskipun mungkin tampak seolah-olah semua juara berada di pihak yang sama, itu hanya karena mereka bergandengan tangan untuk menghadapi Raja Dewa. Hise akan menjadi ancaman bagi mereka di masa depan, karena memiliki 2 hukum. Ada kemungkinan dia bahkan bisa menjadi Raja Dewa berikutnya. Jadi, jika Hise memasuki alam rune, meskipun para champion lain tidak akan mengatakan apapun, mereka mungkin akan bertarung sedemikian rupa sehingga Hise akan terbunuh oleh Raja Dewa. Oleh karena itu, dia harus tetap tinggal di belakang. Selamat atas pencapaianmu sebagai tahta dewa. Lufile tersenyum, memberi selamat kepada Krune dan Sterlena. Kemudian dia menatap Gegrafikan dan bertanya, apakah kau sudah kenyang? Aku berhasil menelan 2 dewa alam Mong dan seluruh jenius legendaris mereka di sub alam ini, semuanya memiliki bakat untuk menjadi dewa di masa depan. Gegrafikan menyeringai menanggapi, setelah lama kembali ke wujud manusianya. Dia belum ingin menunjukkan wujud roh abnormalnya kepada mereka dari alam lain.
Karena semua orang yang telah melihat wujud roh abnormalnya telah dicerna, dia tidak perlu khawatir. Jadi, kaulah yang membunuh putraku. Raja Dewa menatap Krune, tetap cukup tenang sekarang setelah ia berhadapan langsung dengan semua musuh. Kurang lebih begitu. Krune mengangguk acuh tak acuh, mengejutkan banyak juara karena sikap acuh tak acuh yang ditunjukkannya terhadap Raja Dewa. Di Mondu Badak juga terdapat hukum kelaparan. Setelah ia bunuh diri dengan bergabung menjadi anggota Menara Tertawa, ia dihidupkan kembali di alam bawah, tempat inkarnasi surgawinya dijaga dengan aman. Namun begitu ia sadar kembali, hukum kelaparan mulai berlaku, dengan cepat melahap dirinya dan inkarnasi surgawinya. Dan karena inkarnasi surgawi terkait erat dengan alam bawah untuk memastikan Raja Dewa dapat dengan mudah melindunginya, hukum kelaparan berhasil melahap seluruh alam bawah itu sendiri. Inilah sebabnya mengapa Raja Dewa gagal melakukan apapun ketika alam bawah itu sendiri lenyap, setelah sepenuhnya dilahap oleh hukum kelaparan. Jadi, pada dasarnya itu berarti Krune telah membunuh putra Raja Dewa. Kasusnya sama untuk setiap kultivator yang terinfeksi hukum kelaparan. Bahkan inkarnasi tanah dan inkarnasi surgawi mereka terpengaruh dan dilahap olehnya, yang pada akhirnya membunuh semua orang. Begitu. Raja Dewa mengangguk sambil melambaikan tangannya, melepaskan pancaran cahaya berkilauan yang menghantam Krune. Kek! Lufile mendengus, lalu ambruk ke tanah sambil mempertahankan diri dari serangan itu menggantikan Krune. Itu belum semuanya. Hampir semua Dewa Alam Kun harus mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk bertahan melawan serangan ini. Hanya dengan begitu mereka mampu bertahan. Meskipun begitu, mereka semua berlutut, ngeri menyadari kekuatan Raja Dewa. Sebuah lambaian santai darinya membutuhkan semua dewa dari Alam Kun untuk bertahan. Seandainya mereka terlambat sesaat, Krune dan beberapa dewa akan terbunuh oleh serangan itu. Sial, kita masih butuh waktu sebelum bisa bertarung di panggung ini, gerutu Lufile, menatap tangannya dengan terkejut. Entah kenapa. Udara terasa menggigil. Alam Kun tidak terlalu kuat, tetapi mereka memiliki beragam dewa yang bagus. Namun, tak disangka mereka terpojok hanya karena satu serangan biasa, pikir juara Alam Fon, sambil menatap Raja Dewa. Seperti yang diharapkan dari makhluk terkuat, Raja para Dewa. Dengan kekuatan sekecil itu, kau berani membunuh putraku. Kata Raja Dewa sambil sedikit menggertakkan giginya. Tampak jelas bahwa ia sedang menahan amarahnya. Lagi pula, yang meninggal adalah putra kesayangannya, seseorang yang ia harapkan suatu hari nanti akan mencapai levelnya. Kekuatan lemah yang sama itulah yang membuat roh alammu bertekuk lutut, balas Krune, sambil mempersiapkan semua paus awan petirnya. Kali ini, dia berencana untuk mencegat serangan Raja Dewa, meskipun itu mungkin akan sia-sia di hadapan kekuatan lawan. Kita masih membutuhkan Alam Kun untuk mengendalikan alam rune ini. Sebaiknya jangan biarkan mereka menderita lebih lama lagi. Sang juara Alam Dok berbicara kepada sang juara Alam Garg. Mereka tidak akan mampu menahan serangan yang lebih serius dari Raja Dewa. Hanya kita yang memenuhi syarat untuk menghadapinya. Aku tahu, jawab juara Alam Garg. Aku hanya penasaran dengan kekuatan Alam Kun. Bagaimana pendapatmu sekarang setelah mengamati mereka? Tanya juara Alam Dok, penasaran dengan apa yang dipikirkan pihak lain. Lagi pula, juara Alam Garg bisa dikatakan sebagai dewa terkuat kedua di alam semesta yang lebih besar. Mereka menyembunyikan sesuatu, kata Dewa Alam Garg menjawab. Lihatlah Krune dan Sterlena. Di masa depan, mereka akan menjadi sekuat kita. Jadi, alam yang melahirkan mereka tidak akan lemah. Kau seharusnya tahu karena semua mata-mata kita yang menyusup ke Alam Kun telah berhenti mengirimkan informasi selama lebih dari 1 dekade sekarang. Jadi, kau juga merasa ada lebih banyak hal tentang mereka daripada yang terlihat. Sang juara Alam Dok menghela napas setelah itu. Setiap alam memiliki keunggulan bawaannya masing-masing, seperti alam Tilek yang terkaya dalam hal sumber daya, alam Mong karena kekuatan hukumnya yang unggul. Keunggulan Alam Kun terletak pada beragam ras eksotisnya, terutama roh sejati mereka. Karena ancaman yang mereka timbulkan, alam Mong menghabiskan ribuan tahun merencanakan untuk akhirnya memusnahkan ras roh sejati, kata juara Alam Dok dengan sungguh-sungguh. Dan dari apa yang kutemukan, Sterlena ini adalah kunci yang digunakan untuk menghancurkan rasnya. Dan dia selamat meskipun digunakan sebagai kunci. Sang juara Alam Garg terkejut mendengar itu. Itu seharusnya tidak mungkin. Tapi dia memang melakukannya. Itulah mengapa kita harus berhati-hati. Ada banyak ras di Alam Kun, yang tertinggi dan paling eksotis dibandingkan dengan semua alam kita, kata juara Alam Dok. Meskipun sepertinya mereka telah berbicara cukup lama, sebenarnya seluruh percakapan itu terjadi dalam sekejap. Sang juara Alam Garg melompat ke arah Raja Dewa, menghujani serangan tanpa henti. Sang juara Alam Dok bergandengan tangan, menyelipkan serangannya di antara rentetan serangan tersebut, meningkatkan tekanan pada Raja Dewa. Itu belum semuanya. Setiap juara lainnya berkoordinasi dengan cermat satu sama lain untuk menargetkan Raja Dewa. Monster sialan.
Sang juara alam Lak mendengus kesal melihat bahwa meskipun begitu banyak juara menyerangnya, Raja Dewa bahkan tidak terluka sekalipun. Yang mengejutkan, kekuatannya setara dengan mereka. Seandainya ia hanya bertarung dengan sekelompok dewa yang setara dengannya, mereka pasti akan menerimanya. Lagi pula, dia adalah Raja Dewa, yang dijuluki Raja di antara para dewa. Tapi siapakah mereka? Para juara. Mereka didukung oleh kerajaan mereka masing-masing, mampu memanfaatkan kekuatan dari kerajaan mereka. Dan meskipun demikian, Raja Dewa menghadapi mereka semua dan tidak dirugikan. Kali ini, kita harus membunuhnya. Sang juara alam Garg berkomunikasi dengan semua orang. Lihatlah kekuatannya saat ini. Jika alam Mong melahap alam Tilek, tak seorang pun dari kita akan mampu menghentikannya. Aku setuju, jawab juara alam Dok. Apapun yang terjadi, kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuhnya. Aku merasakan hal yang sama. Kau mendapat dukunganku sampai kita memenggal kepalanya. Satu persatu, semua juara mengakui kata-kata juara alam Garg. Lagi pula, jika Raja Dewa tidak dihentikan sekarang, maka tidak mungkin untuk melakukannya di masa depan. Lagi pula, sungguh menakutkan bahwa dia setara dengan mereka semua. Tingkat kekuatan seperti itu. Jika mereka tidak berada di alam asal mereka, mereka bahkan tidak akan mampu melawannya satu lawan satu. Itu berarti mereka hanya bisa bersembunyi di alam asal mereka sampai hari ketika alam Mong menyerbu dengan pasukan mereka. Dukung Raja Dewa. Teriak seorang dewa alam Mong sambil memimpin ratusan dewa ke alam rune. Bunuh setidaknya satu juara. Itu sudah cukup bagi Raja Dewa untuk membantai sisa juara lainnya. Jangan biarkan mereka mengganggu pertarungan antara para juara kita. Teriak seorang dewa dari alam Garg sebagai tanggapan, lalu langsung menerjang para dewa alam Mong dan terlibat dalam pertarungan dengan mereka. Para dewa dari berbagai alam berdatangan satu demi satu untuk melawan dewa-dewa alam Mong. Mereka bertempur lebih dekat ke tanah, setelah sebelumnya menghancurkan medan hingga tak dapat dikenali lagi. Di ketinggian yang lebih tinggi, para juara beraksi, menghancurkan hukum alam rune dengan setiap serangannya. Para dewa alam kun hanya fokus pada dukungan, berusaha menjaga kestabilan alam rune karena hanya merekalah yang mampu melakukannya. Aliran energi yang konstan mengalir dari alam kun, terus-menerus menyembuhkan alam rune, tidak hanya memulihkan kerusakannya tetapi juga memperkuatnya, dan dengan cepat meningkatkan fondasinya. Seiring waktu, kerusakan yang ditimbulkan oleh serangan para dewa mulai berkurang tingkat keparahannya seiring dengan tercapainya tingkat tertentu fondasi alam rune. Lambat laun, seiring berjalannya waktu, pertempuran antara kedua pihak semakin memanas. Sudah waktunya, gumam Krune dengan mata yang fokus. Ya. Sterlena mengangguk sebagai jawaban. Kita sudah mengulur waktu yang cukup. Saatnya bertindak. Gegrafikan juga mengangguk. Sebagian besar kekuatan mereka sekarang terkonsentrasi di sini. Ayo kita rebut kuncinya. Krune, Sterlena, dan Gegrafikan memasuki portal menuju alam kun, lalu kembali ke alam kun. Para dewa alam Mong melihat mereka pergi, tanpa peduli lebih dari itu. Lagi pula, mereka terlalu lemah untuk ikut serta dalam pertarungan ini. Lagi pula, bahkan jika Dewa Alam Mong ingin membunuh mereka, mengingat situasi ini sepenuhnya disebabkan oleh ketiga orang itu, mereka sudah terlalu sibuk melawan dewa dari alam lain. Jadi, trio yang telah memicu semuanya kembali ke alam kun dengan selamat. Wali, apakah kau sudah siap? Tanya Krune begitu dia tiba. Ya, aku sudah melakukan persiapan, jawab Wali. Aku baru saja pulih dari cedera. Aku merasa sangat hebat sekarang. Kalau begitu, ayo kita berangkat, ya. Krune tersenyum, membuka pintu masuk ke ruang subruangnya saat Wali, Sterlena, dan Gegrafikan memasukinya. Hanya merekalah yang akan berangkat. Sisanya diperlukan untuk melindungi alam kun selama Wali tidak ada. Lalu, apa sebenarnya yang mereka lakukan? Tentu saja, itu untuk merebut kembali kunci keempat mereka. Tolong aku, kali kecil, kata Krune sambil mengeluarkan klon sebelum memasuki ruang subruang. Jangan khawatir, jawab Little Kali sambil membantu ruang subruang bergerak melalui terowongan spasial, membawanya ke alam Mong. Dolnak Dukdak. Ini adalah salah satu lokasi terpenting di alam Mong, sebuah benua super tempat juara alam Mong konon dilahirkan. Tentu saja, disinilah Krune bersembunyi selama sekitar 8 tahun, diam-diam merancang rencananya. Alasan dia memilih tempat ini adalah karena disinilah jarum jiwanya menunjuk ketika dia mencari kunci keempat. Salah satu klon Krune sedang duduk di apartemen satu kamar tidur seperti biasa ketika subruang itu tiba di dalam tubuhnya. Krune dan ketiganya keluar dari ruang subruang sementara Wali melihat sekeliling sambil mengangguk. Jadi ini adalah alam Mong. Lalu dia menatap Krune dan bertanya, jadi, di mana kuncinya? Di sini, kata Krune sambil menunjuk ke bawah. Apakah itu disegel di bawah tanah? Wali mengerutkan kening. Tidak, itu ada di alam dunia bawah mereka, Krune mengklarifikasi. Atau, lebih tepatnya, itu ada di inti paling bawah alam Mong. Disitulah roh alam Mong menyimpan semua kunci.
Mengapa kunci-kunci itu berada di tangan roh alam Mong? Tanya terlena dengan bingung. Bukankah seharusnya juara mereka, sebagai Raja Dewa, yang memiliki benda-benda seperti itu? Itu karena lebih aman bagi roh alam Mong untuk memilikinya, jawab Krune. Lagi pula, dewa di alam dewa perlu membayar harga untuk turun ke alam yang lebih rendah. Aturan ini berlaku untuk setiap alam. Sebaliknya, dia tersenyum sambil melanjutkan, Anda juga bisa menganggapnya seperti hukum yang membatasi kita semakin kuat semakin rendah tingkatan yang kita masuki. Jadi, semakin rendah tingkatannya, seharusnya semakin aman dari siapapun yang mencoba mencurinya. Di sisi lain, roh alam Mong dapat dengan mudah memunculkannya saat dibutuhkan. Selain itu, roh alam Monglah yang bertugas membuka jalan menuju alam lain menggunakan kunci-kunci tersebut, kata Krune. Begitu, jadi disinilah peran saya. Wali mengangguk mengerti. Tentu saja, sebagai Dewa Wisep, dia mampu melewati batasan-batasan tersebut. Di alam Kun, dia bisa dengan mudah bergerak melintasi alam. Demikian pula, di alam Mong, dia seharusnya bisa menipu roh alam Mong dan melewati lapisan-lapisan tersebut lalu menuju alam dunia bawah mereka. Karena dialah yang menciptakan Kun Soul, Wali seharusnya memiliki sarana yang diperlukan untuk mencapai hal ini. Aku bisa, kata Wali sambil kembali ke wujud wisepnya, memperluas wujud eteriknya untuk menyelimuti Krune, Sterlena, dan Gegrafikan di dalamnya. Tiba-tiba, rune misterius semacam itu terbentuk di permukaan wujud eteriknya, berubah menjadi semacam segel. Ini akan melindungi kalian di dalam tubuhku. Krune, tunjukkan arah kunci itu padaku menggunakan jarum jiwamu. Aku tidak akan punya waktu untuk mengubah arah selama penurunanku. Kita harus cepat jika ingin menipu roh alam Mong. Ini tidak akan berhasil untuk kedua kalinya, kata Wali. Baiklah. Krune juga berubah menjadi wujud wisepnya, karena kemampuannya paling kuat dalam wujud ini, mengeluarkan jarum jiwanya, memfokuskan seluruh kekuatannya ke dalamnya, menyebabkan jarum itu menunjuk ke arah tertentu. Aku siap. Wali tiba-tiba melirik sekilas wujud Krune yang samar itu, bergumam, selain pria yang kulihat di cermin yang penampilannya melampaui dimensi, kau mungkin akan menempati posisi kedua. Apakah kau menempelkan fotoku di cerminmu? Tanya Krune dengan serius. Jika aku melakukan itu, aku paling banter hanya akan menyebut orang itu sebagai yang terbaik kedua. Ada perbedaan besar. Wali berbicara dengan lebih serius. Mungkin kau hanya berhalusinasi, Pak Tua, balas Krune dengan tajam. Lain kali lihatlah cermin dengan jelas. Pria di sana sebenarnya adalah fotoku. Di dunia idiot mana kau menemukan gambar di dalam cermin? Wali mendengus menanggapi. Cermin adalah pantulan realitas. Dan mereka hanya memantulkan kebenaran ketika aku berdiri di depannya. Mungkin ia merasa takut dan menunjukkan kebohongan untuk menyelamatkan dirinya. Krune menciptakan tangan gaib, menepuk inti wisep emas milik Wali. Lagi pula, kau adalah dewa. Kau menakutkan. Tentu saja, cermin kecil pasti akan takut. Cermin itu diciptakan oleh Dewa Air, balas Wali. Dia tidak takut padaku. Kecantikan terletak pada mata yang memandang. Krune hampir bernyanyi dengan lantang. Atau mungkin dia buta. Kita tidak bisa memastikan apakah para dewa kebal terhadap penyakit apapun. Turia adalah nomor satu, kata Sterlena tiba-tiba, tak tahan lagi dengan pertengkaran di antara keduanya pada jam seperti ini. Kalian berdua boleh seri di posisi kedua, aku tidak peduli. Sekarang, ayo kita pergi. Kakak, Krune tiba-tiba bersikap ramah padanya setelah itu. Wilayah Wisep memiliki perisai pelindung yang baru saja kupasang. Dan hanya aku yang bisa memberi izin untuk memasukinya. Tempat itu tidak hanya memiliki seluncuran air yang menakjubkan, tetapi juga boneka-boneka lucu itu, maksudku, wisep-wisep imutmu juga bermain di sana. Tiba-tiba dia meletakkan sebuah tiket di tangannya, sambil berkata, ini, tiket gratis untuk 1 tahun penuh. Batuk. Sterlena diam-diam memasukkannya ke saku, mengoreksi pernyataannya. Krune adalah wisep paling tampan yang pernah ada. Suapmu terjadi di dalam tubuhku. Aku bisa melihatnya. Wali menahan kekesalannya, tidak mau menyerahkan posisinya kepada juniornya yang kurang ajar itu. Lagi pula, dia sepenuhnya yakin. Dia adalah sosok paling tampan yang pernah ada. Setelah mereka selesai dengan candaan, ramah, mereka, Wali perlahan muncul di atas tanah, menyentuhnya saat tubuhnya perlahan mulai tenggelam ke dalamnya. Kau akan pergi seperti ini? Tanya Krune dengan terkejut. Ini bukan alam Kun. Jadi, aku harus membuat semuanya tampak alami, jawab Wali. Kau tahu kan, dalam kasus para abadi yang bertarung di alam dewa, ada fragmen kecil dari inkarnasi spiritual mereka yang lolos melalui celah, jatuh ke alam yang lebih rendah dan membentuk zona bahaya di sana. Melihat Krune mengangguk, dia melanjutkan, aku berencana melakukan hal yang sama dan membuat roh alam Mong menganggapku hanya sebagai fragmen inkarnasi spiritual yang lolos melalui celah-celah. Perlahan, tubuhnya menembus tanah, menuju semakin dalam ke bawah tanah. Rasanya seperti mereka jatuh, terus jatuh secara alami.
Proses seperti itu tampaknya akan memakan waktu yang sangat lama, tetapi waktu dalam skala sebesar itu adalah kemewahan bagi mereka. Raja Dewa terlalu kuat. Dan mereka tidak yakin berapa lama dia bisa ditahan oleh para juara lainnya. Lagi pula, jika dia merasakan tindakan mereka dan kembali ke alam Mong, tidak satu pun dari para juara itu yang mampu menghentikannya. Lagi pula, alam Mong adalah tanah kelahirannya, tempat dia paling kuat. Kekuatannya akan semakin diperkuat di sini. Itu akan menjadi hukuman mati begitu dia mulai menargetkan mereka. Krune telah melihat bagaimana alam Kun menghadapi serangan biasa darinya. Sungguh mengerikan. Jadi, tidak mungkin mereka akan menunda cukup lama hingga ditemukan olehnya. Tenang, aku tahu apa yang kulakukan. Wali tersenyum saat sosok mereka yang melayang muncul dan menghilang, lalu perlahan, sebuah celah spasial terbentuk, memungkinkan dia untuk menyelinap masuk. Diikuti oleh erangan pelan, dia tiba di alam jalan ilahi dari alam Mong. Alam Mong juga terdiri dari 4 alam, sama seperti alam Kun. Wali secara mengejutkan bergerak cepat, seperti ikan di air, membuat semua orang terkejut. Apakah Anda pernah ke sini sebelumnya? Tanya Krune dengan terkejut. Tidak, tetapi aku telah menyerap ingatan banyak makhluk abadi yang pernah hidup di seluruh alam Mong, jawab Wali. Bukan hanya itu. Aku juga tahu banyak detail tentang alam-alam lain. Hanya yang terbaik dari yang terbaik yang dipilih untuk menyusup ke alam lain. Dan, aku telah memangsa mereka selama yang kuingat, dia mengangkat bahu sambil melanjutkan. Mereka semua sangat kuat, tetapi mereka bukan apa-apa di hadapanku. Bagaimana kemampuanmu dibandingkan dengan Raja Dewa? Tanya Gegrafikan. Mari kita lihat. Wali berpikir sejenak sebelum berkata, aku mampu mengatasi 3 serangan berkekuatan penuhnya. Tapi tidak lebih dari itu. 3. Krune terkejut, melirik Wali untuk kedua kalinya. Serangan sembarangan dari Raja Dewa menyebabkan semua Dewa Alam Kun berlutut. Tapi Wali bilang dia mampu menghadapi 3 serangan penuh kekuatan dari Raja Dewa. Kamu kuat, kata terlena. Yah, aku sudah melawan berbagai macam penjajah selama bertahun-tahun, kata Wali dengan santai menjawab. Jadi, aku menjadi sekuat ini. Yah, bukan berarti aku pernah lemah sebelumnya. Meskipun begitu, tambahnya. Saya mencapai batas kemampuan saya karena saya tidak dapat menemukan lawan yang cukup kuat. Tetapi, sekarang para juara telah tiba, saya akan melawan mereka dan meningkatkan kemampuan saya lebih lanjut. Kau bisa melawan mereka. Krune terkejut. Ya, kata Wali sambil menepuk Krune. Kau juga akan bisa melakukannya dengan mudah begitu kau mencapai alam dewa dalam kultivasi. Lalu ia menatap terlena dan berkata, dan, aku berharap kau akan mencapai alam dewa dalam kultivasi. Setelah roh sejati generasi pertama dibunuh oleh dewa dari alam lain, tidak ada roh sejati yang berhasil menjadi dewa. Dan karena kau telah digunakan sebagai kunci untuk menghancurkan rasmu, kau berbeda dari semua roh sejati lainnya. Kau telah ditempa paling tinggi oleh cobaan, kesengsaraan, dan kehancuran. Begitu kau mencapai alam dewa dalam kultivasi, kau akan berkembang menjadi roh sejati terkuat, kata Wali dengan sangat serius. Lalu dia tertawa. Yah, kalian bertiga cukup unik dengan caranya masing-masing. Kalian semua akan mencapai level juara di masa depan. Matanya kemudian menjadi tajam saat dia berkata, tapi itu juga merepotkan. Lagi pula, para juara lainnya sudah menilai potensimu. Apapun yang terjadi, mereka tidak akan membiarkanmu tumbuh menjadi dewa. Kita akan menjadi alam Mong kedua dalam hal menakutkan di mata semua orang. Menurutmu berapa lama para juara akan bertahan melawan Raja Dewa? Tanya Krune. Menurutmu kenapa mereka akan dikalahkan? Wali tiba-tiba terkekeh, bertanya setelah melihat kebingungan ketiganya. Apakah kalian sudah mengaktifkan hukum keseimbangan setelah mendapatkan kursi dewa kalian? Tidak, saya tidak melakukannya, jawab Krune. Nah, begitu kita kembali, cobalah untuk mengaktifkannya. Kau akan terkejut merasakan kekuatan alam kun itu sendiri mengalir melalui dirimu, kata Wali. Dan itulah yang membedakanmu sebagai sang juara. Saat ini, semua juara belum memanfaatkan kekuatan alam mereka. Itulah mengapa terjadi kebuntuan antara Raja Dewa dan yang lainnya. Namun, ketika mereka memanfaatkannya, segalanya akan berubah. Bahkan Raja Dewa pun tidak akan lolos begitu saja dari pertempuran. Lagi pula, satu alam tidak dapat bersaing dengan puluhan alam, katanya. Alam Mong tidak memiliki fondasi yang kuat. Selain itu, energi ilahi mereka juga habis terpakai. Maksudmu, itu bukan sesuatu yang mereka cegah agar orang-orang aktif melawan alam lain? Tanya Krune dengan terkejut. Memang ada juga hal itu, tetapi secara pasif, alam ini telah kehilangan sebagian besar fondasi pengumpulan energinya. Dia berkata sambil menghela napas, bisa dikatakan bahwa alam Mong adalah alam yang sekarat. Jika tidak menelan alam lain, ia akan segera lenyap. Semua yang dilakukan Dewa Alam Mong hanyalah memperpanjang hal yang tak terhindarkan. Perlahan, Wali tiba di alam fana, menembus tanah seperti sebelumnya.
Mereka perlu menelan setidaknya beberapa alam satelit seperti alam malapetaka untuk memperlambat keruntuhan mereka. Ketika saya tiba di sini, saya membuat perhitungan kasar berkat keunggulan bawaan ras kita, kata Wali. 12.000 tahun. Itulah lamanya kerajaan Mong jika tidak menelan kerajaan lain. Bahkan Raja Dewa yang perkasa pun tidak akan ada lagi setelah itu. Novel. Wali segera sampai di alam dunia bawah, bergumam sambil melihat jiwa-jiwa memasuki siklus reinkarnasi, jangan lakukan apapun. Ini berisiko di sini. Jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya berterbangan seperti makhluk halus tanpa kesadaran sama sekali. Kini, setelah kultivasi Krune mencapai tingkat tinggi, ia dapat mengamati bahwa saat jiwa-jiwa terus terbang, ingatan mereka perlahan-lahan terkikis dari wujud jiwa mereka, hingga akhirnya hanya inti jiwa mereka yang terbang pergi. Adapun kenangan yang terlepas seperti pasir yang terjebak di dalam sepatu, kenangan itu terus jatuh semakin dalam ke dalam apa yang tampak seperti jurang tak berdasar. Di sanalah tujuan kita. Setelah melihat kemana jarum jiwa menunjuk, Wali bergerak perlahan, mempercepat langkahnya dari waktu ke waktu saat ia melompat ke celah spasial apapun yang terbentuk secara alami untuk melakukan perjalanan lebih jauh, menghemat waktu perjalanan. Kenangan-kenangan itu membentuk sesuatu yang menyerupai debu saat jatuh seperti hujan, perlahan berkumpul saat mulai jatuh menuju sesuatu yang tampak seperti bola. Apakah ini? Tanya Krune dengan terkejut. Inti alam. Kata Wali dengan sangat serius. Fondasi alam Mong. Ini adalah tempat kelahiran semua hukum. Selain itu, setiap kali seorang dewa lahir, hukum mereka akan lahir di sini. Apa itu? Tanya Krune, sambil menunjuk ke arah uap misterius dan kacau yang merembes ke dalam bola dari sisi lain. Itulah aliran-aliran kacau yang ada di luar alam, jelas Wali. Itu adalah sumber daya yang diserap alam kita untuk menghasilkan energi ilahi, serta menghasilkan berbagai sumber daya. Aliran-aliran yang kacau itu bisa dikatakan tak terbatas. Dan itulah yang terus-menerus diserap oleh alam ini untuk tumbuh dan meningkatkan fondasinya, ujarnya. Jika sumbernya berasal dari luar, lalu mengapa alam Mong sekarat? Krune mengerutkan kening. Bukankah ia bisa menyerap lebih banyak energi dari aliran kekacauan dan meningkatkan energi ilahi alam Mong? Segala sesuatu memiliki masa hidup, baik yang hidup maupun yang mati, kata Wali kepadanya. Dalam hal itu, alam Mong juga memiliki masa hidup. Hanya saja, masa hidupnya hampir berakhir sekarang. Begini, bayangkan seorang lelaki tua yang sudah berada di ambang kematian. Anggap saja aliran air yang kacau itu sebagai air yang akan menyegarkannya, katanya. Namun, berapapun air yang diminumnya, tubuhnya tidak mampu memprosesnya. Akibatnya, air berlebih itu malah meracuninya. Itulah mengapa ia harus menyesap sedikit demi sedikit untuk sekadar mempertahankan tubuhnya yang sekarat. Jadi itu sebabnya energi ilahi di alam Mong sangat rendah, gumam terlena, merasa sedikit tercerahkan. Sebagai perbandingan, kun realem kita seperti anak kecil riang yang melahap air dengan gembira, tanpa beban sedikit pun, kata Wali, tertawa geli mendengar leluconnya sendiri. Tentu saja, Krune juga ikut terkekeh entah kenapa, menunjukkan selera humor mereka yang aneh. Jika kita menghancurkannya, Gegrafikan menatap inti alam Mong, bergumam sambil berpikir. Jangan coba-coba, kata Wali kepadanya. Pertama-tama, menghancurkan inti alam itu tidak mudah. Kau butuh setidaknya beberapa jagoan untuk membombardirnya dengan serangan tanpa henti selama beberapa abad sebelum retakan pun terbentuk di atasnya. Jadi, serangan kita bahkan tidak akan sebanding dengan memoles permukaannya. Kedua, bahkan jika kita akhirnya menghancurkannya, alam Mong akan runtuh dengan sendirinya dan menciptakan ledakan dahsyat yang akan membunuh kita semua. Ini juga termasuk dewa-dewa kita yang berada di alam rune, tambah Wali. Lalu dia mengangkat tangan sambil bertanya kepada ketiganya, dan yang ketiga, jika alam Mong lenyap, menurut kalian apa yang akan terjadi? Jika si pengganggu besar itu lenyap, para pengganggu kecil akan mulai berkelahi dengan semua orang, katanya dengan kesal. Itu hanya akan meningkatkan jumlah musuh kita secara drastis. Lalu, menurut Anda solusi terbaik apa untuk masalah ini? Tanya Gegrafikan. Pertahankan status quo, jawab Wali. Pastikan alam Tilek tidak jatuh ke tangan siapapun sementara semua orang bekerja sama untuk menjaga agar alam Mong tetap terkendali. Ini akan memberi kita banyak waktu untuk berkembang dan mencapai level di mana kita dapat berpartisipasi dengan benar dalam urusan antar galaksi semacam itu. Yah, bukan berarti aku peduli soal itu karena tugasku hanya melindungi alam Kun. Wali mengangkat bahu. Sebagai satu-satunya jenius dari ras Wisep, banyak tanggung jawab yang berada di pundakku yang rapuh ini. Para Wisep yang lahir di benua Turia adalah yang paling cerdas di antara semuanya, kata Krune tiba-tiba. Yah, mereka tidak sepintar itu, mungkin sekitar 5 hingga 6 kali lebih cerdas darimu. Krune memberikan tatapan penuh pertimbangan, menatap inti Wisep emas milik Wali sambil menyimpulkan. Ya, tidak terlalu pintar. Dasar bocah nakal, kau punya roh kematian. Wali mendengus. Patua, kau salah ucap.
Itu sebuah harapan, bukan gumpalan cahaya. Krune tertawa menanggapi hal itu. Terserah. Wali memutar matanya sebelum perlahan mendekati inti alam Mong. Tunggu, kenapa kau mendekatinya? Tanya Krune dengan terkejut. Bukankah jarum jiwamu menunjuk ke sana? Tanya Wali seolah itu adalah sebuah fakta. Ya, tapi, Krune menatap inti alam Mong, melihat kilatan kecil darinya dari waktu ke waktu. Kilatan itu terdiri dari berbagai hukum, yang diaktifkan secara acak tergantung pada hukum yang menyerap energi ilahi paling banyak. Ledakan-ledakan itu sangat dahsyat, masing-masing lebih kuat daripada serangan para dewa, mematikan dalam kekuatannya. Jika mereka terus seperti ini, mereka akan hancur. Dan Wali akan memasuki jangkauan percikan api tersebut, yang masing-masing tampak cukup kuat untuk menghancurkan mereka dalam sekali hantaman. Jangan khawatir, aku tahu apa yang kulakukan, kata Wali sambil mendekati inti alam Mong, ketika tiba-tiba, percikan api melesat tepat di depan wajahnya. Ah! Kita mati! Teriak Krune, tersentak mendengar suara itu, karena terdengar seperti benua-benua besar yang bertabrakan satu sama lain. Ya Tuhan! Wali yang bodoh ini benar-benar tolol. Krune menghuikan tangannya, menangis sambil meratap, oh! Mengapa aku harus percaya pada wisep kelas 2 yang delusi ini soal ketampanan? Mengapa? Ya ampun, mengapa? Tentu saja, tidak terjadi apa-apa. Mereka baik-baik saja saat tiga orang menatap Krune. Serius. Kau memilih momen ini untuk pertunjukan teatrikalmu. Ketika percikan api menghantam Wali, pancaran misterius menyelimuti tubuhnya, secara mengejutkan menyerap semua kekuatan di dalam percikan api tersebut. Setelah itu terdengar, sendawa pendek. Apa? Ini sumber daya gratis, loh. Kata Wali. Percikan api ini penuh dengan sumber daya setingkat alam dewa. Kau bisa menggunakannya untuk membuat senjata yang cocok untuk digunakan oleh para dewa. Dan itu gratis, bahkan dari musuh kita. Hanya orang bodoh yang berkelas dan hanya sekali seumur hidup yang akan melewatkan kesempatan seperti itu, tambah Wali. Setelah itu, Krune mengangkat tangannya. Pak Tua, aku bahkan tidak mengatakan apa-apa. Kau tidak mengatakan apapun, tetapi kau sudah menyampaikan semuanya. Wali mendengus, sambil menatap ekspresi bingung Krune. Tidakkah kau tahu bahwa kami para wisep dapat berbagi informasi secara telepati? Benarkah? Tanya Krune dengan terkejut. Sadarlah, bocah nakal. Wali memukul kepalanya. Apa kau pernah melihat wisep menggunakannya sampai sekarang? Si tua aneh ini cuma mempermainkanku, balas Krune tiba-tiba, bertingkah seolah tiba-tiba teringat sesuatu yang mengejutkan, sambil menunjuk ke inti wisep emas milik Wali. Ah, aku ingat sesuatu. Tuan paling tampan kedua ini telah mencapai batas kemampuannya di tahap kedua alam fondasi dewa. Begitu banyak istri, begitu banyak kenajisan. Tentu saja, semua itu berkat telepati. Krune tersenyum puas, menggosok-gosok tangannya sambil dengan gembira menatap inti wisep emas milik Wali. Dasar bocah nakal, itu namanya populer. Wali mendengus menanggapi. Hanya makhluk paling tampan yang memiliki hak istimewa untuk mengumpulkan begitu banyak kenajisan di tahap awal pembentukan Tuhan. Lagi pula. Dia menatap Krune dengan tajam, lalu melanjutkan, jangan bicara seolah kau lebih baik dariku. Tidak, kau 10 kali lebih buruk. Jika kakek ini tidak memanipulasi kehendak surga dan mengubah takdirmu, Fei Fei tidak akan pernah jatuh cinta pada orang bodoh sepertimu. Hei, itu kan rasisme terhadap para wisep, protes Krune. Akulah dewa leluhur para wisep. Balas Wali. Bukankah kau sendiri punya IQ rendah? Kata Krune dengan nada marah. Ya, tapi aku punya wajah paling tampan, kata Wali dengan angkuh. Aku tidak pernah harus mengangkat jari pun. Gerutu Krune, sambil menatap tajam inti wisep emas milik Wali. Ngomong-ngomong, aku perhatikan kau sudah mengincar wisep korku sejak awal, Wali berbicara, tiba-tiba tersenyum. Apakah kau iri? Sialan. Tapi aku tidak akan memberitahunya. Pikir Krune sambil mengangkat bahu dengan santai, aku hanya berpikir selera warnamu buruk sekali. Kita berada di lokasi terpenting wilayah musuh, dan kau malah memutuskan ini waktu yang tepat untuk membuat sketsa komedi. Kata Gegrafikan dengan kesal, sambil menatap Sterlena. Sebagai atasan mereka, bukankah seharusnya kau? Lalu ia memperhatikan Sterlena diam-diam mengagumi candaan mereka seperti seorang nenek yang menyaksikan cucu-cucunya bermain lumpur untuk pertama kalinya. Wanita ini sudah kehilangan akal sehatnya sejak lama. Merasa sakit kepala, Gegrafikan menarik napas dalam-dalam, menenangkan dirinya. Tentu saja, dia, Krune, dan Sterlena berada di dalam wujud eterik Wali. Jadi, mereka tidak bisa melakukan hal gegabah, karena itu bisa merusak segel yang melindungi mereka. Selain bercanda, Wali kemudian menjadi serius. Kita perlu menunggu sampai ada celah yang muncul di inti. Kita harus masuk ke dalamnya. Tanya Gegrafikan. Ya, memang seperti itu kelihatannya, kata Wali. Jangan khawatir, bola itu juga terbuat dari hukum ruang angkasa. Jadi, bagian dalamnya pasti memiliki massa setidaknya sebesar sub alam.
Wali perlahan mendekati inti alam Mong, semakin dekat dan dekat, melahap setiap percikan sumber daya yang dikeluarkan dari inti tersebut, dan segera menyentuh permukaannya. Hukum yang tak terhitung jumlahnya berputar dan berkelok-kelok seperti belatung di sini. Sebenarnya, hukum ruang telah muncul tepat di lokasi yang disentuh Wali. Inilah yang selama ini ditunggunya. Dan karena menunggu dalam diam itu membosankan, dia berdebat dengan Krune untuk menghabiskan waktu. Saat dia menyentuh hukum ruang, sosoknya lenyap, muncul di dalam sesuatu yang tampak seperti kehampaan tak berujung. Ini lebih besar dari sub alam, gumam Krune takjub melihat ukuran tempat itu yang sangat besar, tempat yang sama sekali tidak memiliki substansi apapun. Tunggu, lihat ke sana. Sterlena mengikuti jejak aroma energi, menunjuk ke arah tertentu pada struktur kecil berkilauan seperti permata. Kunci. Tapi itu bukan kunci kita, kata Krune, sambil memperhatikan jarum jiwanya menunjuk ke arah yang berbeda. Tapi, ini tetaplah sebuah kunci. Kita bisa mencurinya dan menggunakannya sebagai pengganti atau menukarkannya dengan alam lain untuk mendapatkan barang berharga yang setara, kata Sterlena. Bisakah kita mengubah kunci ini menjadi milik alam kita? Gegrafikan bertanya-tanya, berniat mendekatinya ketika Wali menghentikannya. Ada jebakan di seluruh tempat ini, kata Wali kepada mereka. Jadi, tetaplah berada di dalam diriku untuk sementara waktu. Hanya itu yang aman. Lagi pula, lanjutnya. Ada kemungkinan besar roh alam Mong akan menyadari penyusupan kita begitu kita menyentuh salah satu kunci. Jadi, kita perlu menemukan kunci kita terlebih dahulu. Lalu mengapa kau menunggu? Krune menunjuk ke arah yang sama dengan jarum jiwa. Pergilah, kendaraanku. Bawa kami ke tujuan. Anak nakal ini terlalu banyak bicara. Wali agak kesal saat ia membentak, dasar bocah nakal, begitu kita kembali ke alam kun, aku akan menghajar pantatmu dan mengecat gerbang sektemu dengan itu. Kau bisa coba, orang tua, ejek Krune terang-terangan. Aku ada di dalam tubuhmu. Bagaimana kau bisa menyerangku sekarang? Dan akan butuh waktu lama sebelum kita kembali. Mengabaikan sesosok makhluk kecil riang yang bertingkah seolah sedang berwisata, Wali terus bergerak ke arah yang ditunjukkan oleh jarum jiwa. Tentu saja, dia bisa bebas karena, pertama-tama, dia mempercayai kekuatan Wali. Lagi pula, bisa dikatakan bahwa Wali adalah tokoh legendaris di alam kun. Jadi, dia tidak akan membuat kesalahan selama tugas sebesar ini. Selain itu, fakta bahwa dia punya waktu untuk bercanda dengannya berarti tugas tersebut berjalan tanpa hambatan. Ini cukup langka. Tentu saja, itu hanya karena perang yang sedang berlangsung antara alam Mong dan seluruh alam semesta yang lebih besar. Jadi, perhatian roh alam Mong terfokus padanya. Bagaimanapun, ia harus mendukung Raja Dewa saat ia memutuskan untuk mengaktifkan kekuatannya sebagai seorang juara. Kita sudah sampai, gumam Wali saat mereka tiba di depan sebuah benda aneh yang membuat jantung mereka berdebar kencang, menunjukkan kegembiraan dan kelegaan yang tak terkendali. Gedebuk, 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 gedebuk. Detak jantung mereka meningkat saat keempatnya menatap sesuatu yang tampak seperti bola kecil, berkedip dari waktu ke waktu saat berdenyut dengan energi misterius. Namun, bukan itu saja. Bentuknya terus berubah seperti tetesan air yang melayang dalam ruang hampa dan dipengaruhi oleh gangguan asing. Ada formasi yang terpasang di sini, kata Wali setelah memeriksa kunci tersebut. Begitu kita mencoba memecahkan segelnya, roh alam Mong akan mengetahuinya. Dan, ia akan dapat muncul di sini seketika. Bahkan saya pun tidak akan bisa berbuat banyak dalam situasi itu, lanjutnya. Jadi, kita hanya punya satu kesempatan. Aku bisa menghancurkan formasi itu, kata Sterlena kepadanya. Dengan hukum penghancuran surgawiku, aku akan mampu menghancurkan segelnya. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah aku membutuhkan sejumlah besar energi ilahi untuk melakukan ini. Ada teratai budidaya di ruang bawah sadarku, kata Krune menanggapi hal itu. Gunakanlah. Jangan ganggu aku, kata Wali. Kumpulkan kekuatan sebanyak mungkin. Keluarkan kekuatan itu hanya atas perintahku. Aku akan membantu menutupi sisanya. Lalu ia menatap gegrafikan dan berkata, Sterlena hanya akan bertindak seperti pedang dan memutus rantai-rantai itu. Aku ingin kau menelan semuanya. Meskipun mungkin butuh waktu lama bagimu untuk mencernanya, itu adalah cara tercepat untuk membuat mereka lenyap. Jadi, bersiaplah. Baiklah. Gegrafikan mengangguk setelah mendengar itu. Bagaimana denganku? Tanya Krune. Siapkan petir kesengsaraanmu, kata Wali kepadanya. Begitu roh alam Mong tiba di sini setelah diberi peringatan, seranglah dengan seluruh kekuatanmu terlebih dahulu. Dalam sepersekian detik itu, kita akan mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Bisakah roh alam malapetaka menjangkaumu di sini? Tanya Wali. Krune berkonsentrasi sejenak sebelum berkata, ia tidak dapat sampai ke sini, dan kecepatan pergerakan subruangku terlalu lambat di mata roh alam Mong. Ia akan dapat dengan mudah menargetkan kita. Kalau begitu, kenapa kamu tidak membuat gelombang kedua? Wali tersenyum, lalu bertanya, kamu sudah menyiapkan cadangan yang cukup, kan? Ya.
Krune mengangguk, lalu berkata, masih ada cukup infeksi di setiap kota yang belum diaktifkan. Setelah mendapatkan tahta dewaku, aku sudah mulai menyebarkan efeknya. Dan kali ini, tidak akan ada hukum kelaparan di tubuh mereka. Tidak akan terjadi. Wali terkejut mendengarnya. Lalu, bagaimana efeknya? Aneksasi. Krune tersenyum sambil menjelaskan, hukum mereka akan menjadi berakal dan melahap hukum-hukum lainnya. Semua jejak hukum kelaparan saya akan lenyap seketika setelah menginfeksi mereka. Jadi, musuh-musuh saya bahkan tidak akan mampu merancang penangkal untuk sesuatu yang telah lenyap. Ini seperti seseorang yang tetap marah setidaknya selama beberapa hari setelah ditampar wajahnya. Krune menyeringai. Tamparan itu tidak meninggalkan bekas, tetapi ingatan itu cukup untuk memicu reaksi marah yang akan berlangsung lama. Begitu. Itu prinsip yang bagus. Wali mengangguk. Saat aku memberikan kuncinya, aktifkan semuanya. Ya, itulah rencananya. Krune mengangguk, menutup matanya sambil mulai berkonsentrasi, merasakan semua hukum kelaparan yang tersebar di dalam tubuh para kultivator dan immortal. Sementara itu, Sterlena terus menciptakan zat hitam pekat yang mulai ia padatkan, mengubahnya menjadi sepasang gunting yang warnanya terus menggelap seiring dengan jumlah energi ilahi yang ia masukkan ke dalamnya mencapai tingkat yang mencekik. Dia melanjutkan proses tersebut, perlahan-lahan menambah jumlah gunting. Setiap gunting dimaksudkan untuk memotong satu bagian dari segel tersebut. Segel itu menyerupai rantai yang dililitkan di kunci. Satu-satunya perbedaan adalah kenyataan bahwa rantai-rantai ini sebenarnya diciptakan oleh sekumpulan hukum yang dikompresi dan dililitkan bersama oleh kekuatan yang sangat besar. Hanya roh alam yang mampu melakukan prestasi pada level ini. Lagi pula, jika hukum-hukum tersebut digabungkan hingga sejauh ini, hal itu akan menciptakan ledakan. Lagi pula, hukum-hukum itu tidak bisa begitu saja digabungkan. Ketika para abadi menggunakan serangan semacam itu, hal itu dimungkinkan berkat indera ilahi yang bertindak sebagai batas antara setiap hukum. Itulah mengapa mereka mampu menggunakan berbagai hukum secara bersamaan dalam satu serangan atau kemampuan. Namun, apa yang terjadi di sini sama sekali berbeda. Tidak ada jejak kehendak ilahi pada rantai-rantai itu. Rantai-rantai itu murni dipadatkan dan dililitkan menjadi rantai. Anehnya, bahkan dengan kondisi seperti itu, hukum-hukum tersebut tetap patuh. Karena hukum-hukum itu pada dasarnya merupakan bagian dari tubuhnya, roh alam Mong memiliki kendali penuh atasnya. Jika kau bukan roh alam, ini akan menjadi prestasi yang tak terbayangkan, kata Wali. Waktu berlalu sedemikian rupa sehingga Sterlena selesai menggunakan seluruh energi ilahi yang tersimpan di dalam subruang, menciptakan gunting yang cukup untuk memotong semua rantai 2 kali. Siap. Tanya Wali, perlahan-lahan memadatkan penghalang misterius di wilayah tersebut. Ini adalah perlindungan terhadap jebakan lain yang mungkin aktif saat mereka mencuri kunci itu. Ini kunci kita, kan Krune? Wali memastikan, untuk berjaga-jaga. Ya, ini kunci keempat kita. Krune menggerakkan jarum jiwa ke atas dan ke bawah, mengamati jarum itu miring sesuai dengan gerakannya seperti kompas, menunjuk tepat ke kunci tersebut. Setelah mendapatkan cukup kepastian, Wali perlahan membimbingnya sementara Sterlena mengeluarkan gunting dari tubuh eterik Wali, lalu menempatkannya di atas setiap rantai yang membentuk segel tersebut. Apakah kau siap, Gegrafikan? Tanya Wali selanjutnya. Ya. Gegrafikan mengangguk, mengambil wujud spirit aberran mini, setelah mengecilkan tubuhnya hingga batas tertentu. Dia bahkan mampu bersembunyi di dalam hukum pada tubuh seorang kultivator. Jadi, sesuatu dengan skala seperti ini bukanlah masalah sama sekali. Gegrafikan telah mempersiapkan diri untuk melahap semuanya hingga batas maksimal, mencegah alam Mong bereaksi tepat waktu. Asalkan dia melahap rantai yang terputus terlebih dahulu, sisanya tidak akan punya cukup waktu untuk tumbuh dan melilit kunci itu sekali lagi. Perlahan, semua orang menyelesaikan persiapan mereka sementara Wali menarik napas dalam-dalam, melihat sekeliling untuk memastikan dia tidak melewatkan apapun, memeriksa ulang semuanya. Dia mengamati sekeliling sampai dia yakin ini bukan hanya jebakan roh alam Mong. Setelah itu, dia memberi perintah. Awal, L. Semua gunting yang diciptakan Sterlena menggunakan hukum penghancuran surgawinya menutup secara bersamaan, menghabiskan seluruh kekuatannya untuk memutuskan rantai di titik kontak. Sejujurnya, ini tidak semudah kedengarannya. Namun, Sterlena telah menanamkan kekuatan setara dengan kekuatan dewa ke dalam setiap gunting, sehingga gunting tersebut memiliki kekuatan yang cukup untuk memutus rantai. Tentu saja, berkat penyelidikan Wali terhadap rantai dan kemampuannya, dia memiliki prediksi akurat tentang besarnya kekuatan yang harus dia konsentrasikan untuk memutusnya. Berkat itu, prosesnya berjalan lancar karena rantai tersebut terputus menjadi 2. Gegrafikan membuka mulutnya, melepaskan daya hisap yang menakutkan, dan langsung menelan segel-segel yang terputus. Tubuhnya membengkak seolah-olah ia kesulitan mencerna semua hukum terkonsentrasi yang membentuk rantai-rantai tersebut. Bagaimanapun juga, dia telah menyelesaikan pekerjaannya dan menyingkirkan rantai-rantai itu.
Jarum jiwa tiba-tiba menunjuk ke arah tertentu saat Krunel langsung mengeluarkan sejuta paus awan petir dan melepaskan gugusan jarum petir terbesar yang pernah ada. Roh alam Mong telah merasakan tindakan mereka, berteleportasi ke inti dengan panik, ketika tiba-tiba, ia merasakan sakit kepala hebat sekali lagi. Hal ini terjadi karena semua kultivator yang terinfeksi kembali berubah menjadi zombie tanpa akal sehat. Namun kali ini, efeknya ratusan kali lebih kuat, bahkan menyebabkan efeknya menyebar hingga 1/10 dari alam Mong. Jumlah itu sangat mencengangkan sehingga roh alam Mong tidak dapat mengabaikannya. Lagi pula, dengan jumlah yang sangat besar yang terpengaruh, hukum-hukum mereka mulai saling menghancurkan, menyebabkan penurunan fondasi alam Mong sampai batas tertentu, sehingga membuatnya meronta-ronta kesakitan. Sebelumnya ia tidak pernah merasakan sensasi seperti itu, tetapi ia sudah mengalaminya 2 kali berturut-turut. Karena kesakitan, ia menjadi linglung, tidak mampu menghindar saat semua jarum petir menghantamnya. Serangan itu sendiri tidak terlalu melukainya, tetapi petir kesengsaraan itu membingungkannya sesaat, membuat indranya kacau. Dan selama 1 detik berharga ini, Wali menyelesaikan penyimpanan kunci sambil mengamankan ketiganya di dalam tubuhnya dan berteleportasi keluar dari alam Mong secara instan. Kau sekuat ini. Krune memang kuat, karena Wali telah menerobos pertahanan alami alam Mong dan langsung keluar darinya, tiba bersama aliran kekacauan di luar alam Mong. Ini adalah sesuatu yang telah saya tanam sebelumnya, jawab Wali. Dan sekarang, saya harus menggunakannya. Tentu saja, Wali tidak membunuh setiap mata-mata yang menyusup ke alam Kun. Dia juga memanfaatkan beberapa di antaranya untuk memasang jebakan di alam lain, sebagai persiapan ketika suatu hari nanti dia harus memasuki alam tersebut. Meskipun begitu, dia tidak menyangka akan menggunakannya secepat ini. Itu lebih mirip sebuah alat, sebuah artefak yang ditinggalkan oleh salah satu mata-mata alam Mong yang diperbudaknya di alam Mong. Saat ini, benda itu seperti mercusuar yang ampuh, memungkinkan Wali untuk mengaktifkan kemampuan bawaan Wisep yang hanya dimiliki oleh Dewa Wisep, sehingga ia dapat melakukan perjalanan melintasi alam. Dan artefak ini seperti barang sekali pakai, yang dimaksudkan untuk mempercepat kecepatan perjalanannya, memungkinkannya untuk keluar dari sana secara instan. Sialan! Sialan! Roh alam Mong mengamuk saat keluar dari alam Mong dan langsung mengejar Wali. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Tidak berhenti sampai di situ, mereka langsung memberitahukan kepada Raja Dewa tentang apa yang telah terjadi. Jadi, itu memang rencanamu sejak awal. Raja Dewa mengerutkan kening, menatap semua juara. Sepertinya alam Kun telah menipu semua orang. Pilihan kata-katanya yang tiba-tiba mengejutkan semua orang, menyebabkan mereka memperhatikan kata-katanya bahkan saat sedang bertarung dengannya. Mereka telah menyusup ke wilayahku dan mencuri kuncinya. Dan hanya kuncinya. Dia melanjutkan, untuk itu, mereka menggunakan kalian semua untuk mengalihkan perhatianku sementara mereka menyelinap masuk untuk mencuri kuncinya. Apa-apaan ini? Para juara terkejut, suasana hati mereka memburuk karena telah dipermainkan oleh sekutu mereka sendiri. Benarkah ini? Sang juara alam Garg menatap tajam Lufile dan yang lainnya. Tiba-tiba, semua pertempuran berhenti di alam Rune saat semua orang menatap tajam para dewa dari alam Kun. Kami hanya mengambil kembali apa yang memang menjadi milik kami, kata Lufile dengan lugas. Kami tidak melanggar kesepakatan kami. Baiklah, mereka memang memenuhi bagian kesepakatan mereka, pikir sang juara alam Garg. Tapi cara mereka melakukannya tidak baik. Mengapa alam Kun tidak memberikan penjelasan kepada kami terlebih dahulu? Sang juara alam Lak mengerutkan kening, menyatakan dengan marah, jika kalian berencana mencuri kunci-kunci itu, seharusnya kalian mengambil semua kunci kami. Kami akan membayar mahal untuk membelinya dari kalian. Namun, kalian hanya mengambil milik kalian. Itu cukup menggambarkan sikap kalian, bukan? Yah, kau benar. Lufile mengangguk, tiba-tiba menjadi tenang. Tapi begini, bukankah alam Kun adalah target setelah alam Tilak? Dengan kata lain, kita benar-benar perlu melindungi diri kita sendiri, kan? Dan sebelum alam Mong sepenuhnya menargetkan kita, kita perlu mengulur waktu. Dia tersenyum dan mulai berjalan memasuki portal yang menuju ke alam Kun. Barulah saat itu para juara dan berbagai dewa menyadari ada entitas tertentu yang menempel di pahanya. Roh alam Rune. Di tangannya terpegang inti alam Rune, yang ukurannya telah menyusut. Jelas terlihat bahwa alam Kun telah merencanakan untuk melarikan diri sejak awal. Hanya jika aku mengizinkan kalian melarikan diri. Raja Dewa mendengus sebagai jawaban. Aku akan membunuh kalian semua dan secara pribadi menginjak-injak semua dewa alam Kun. Sambil berkata demikian, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghantam portal yang menuju ke alam Kun. Namun yang mengejutkan. Ledakan. Raja Dewa terlempar saat menabrak dinding alam Rune yang sudah mulai runtuh karena intinya telah dihilangkan. Ia segera pulih, menyadari setetes darah keluar dari hidungnya, terkejut saat menatap sumber serangan yang bahkan mampu melukainya, menatap wajah yang familiar, bergumam, jadi, kau akhirnya bertindak. Hise. Raja Dewa terluka.
Setelah melihat rangkaian peristiwa yang telah terjadi, suasana menjadi hening sejenak. Juara alam Garg terkejut. Ada seseorang di alam Kun yang mampu melukai Raja Dewa. Apakah mereka benar-benar memiliki juara ketiga? Lalu ia mendengar gumaman Raja Dewa, terkejut saat menatap ke dalam portal, sambil bergumam, Hise. Itu Hise. Bagaimana bisa dia sekuat ini? Tentu saja, semua orang di sini menyadari keberadaan Hise. Lagi pula, mereka semua telah menanam mata-mata mereka di alam Kun selama berabad-abad. Jadi, informasi tentang setiap dewa, dewa primal, dan bahkan para jenius adalah informasi dasar yang mereka ketahui. Di antara para dewa alam Kun, Hise adalah yang paling terkenal. Bagaimanapun, dialah yang menyebarkan pengetahuan tentang kultivasi tubuh di seluruh alam dewa sekaligus berupaya menghidupkan kembali para dewa yang telah mati. Dia juga melakukan banyak hal lain, sehingga dia masuk dalam radar setiap juara. Namun, yang tidak pernah mereka duga adalah kenyataan bahwa Hise sebenarnya sekuat ini, cukup kuat untuk membuat Raja Dewa terpental dan melukainya. Meskipun Raja Dewa pulih dari cedera itu secara instan, ini tetaplah sebuah prestasi. Lagi pula, dia bahkan tidak terluka saat menghadapi semua juara hingga saat ini. Sekarang aku mengerti, kata Raja Dewa perlahan, menunjukkan ketertarikannya. Kau berbeda dari setiap dewa. Kau seharusnya tidak mungkin ada. Menjadi personifikasi dari dua hukum. Menakutkan. Apa? Para juara semakin terkejut. Hal ini karena setiap dewa, sekuat apapun mereka, hanya memiliki satu hukum. Hukum inilah yang mengubah mereka menjadi dewa. Dengan mengingat hal itu, menjadi dewa dengan dua hukum adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu bertentangan dengan akal sehat. Ini bukan sekadar menjadi dewa yang kuat. Itu tidak akan mengejutkan mereka. Lagi pula, mereka adalah juara. Tingkat kekuatan mereka bahkan tidak dapat dibayangkan oleh dewa-dewa lainnya. Namun, menjadi perwakilan dari dua hukum. Mustahil. Tidak, tidak seperti yang dipikirkan semua orang. Raja Dewa tiba-tiba tersenyum, mampu melihat isi hati Hise. Aku tidak tahu bagaimana kau berhasil mendapatkan hukum kedua, tetapi sepertinya kau akan menghancurkan dirimu sendiri semakin kau menggunakan hukum kedua itu. Seperti yang diharapkan dari Raja Dewa. Tidak ada yang luput darimu. Hise tersenyum menanggapi. Tapi lalu kenapa? Aku dengan senang hati akan mengorbankan diriku sendiri jika itu berarti memberimu cedera yang melumpuhkan. Mampu melukai Raja Dewa adalah kehormatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Itu akan menjadi prestasi yang bahkan para juara lainnya tidak mampu lakukan. Aku akan dengan senang hati melakukannya. Hise tersenyum, lalu tiba-tiba berkata, lagi pula, kurasa kau tidak punya waktu untuk mengkhawatirkan tindakan Alam Kun. Kau tahu, juara kita sangat luar biasa. Untuk mencegah Alam Mong mengejar kita, dia melepaskan sesuatu di rumahmu yang berharga. Lebih baik basmi wabah ini sebelum melahap seluruh wilayahmu. Sambil berkata demikian, Hise menutup portal karena semua orang dari Alam Kun telah pergi. Terlebih lagi, alam rune mulai runtuh, tidak mampu mempertahankan diri karena badai spasial mulai menerjang masuk seperti arus deras. Para dewa Alam Mong menyadari apa yang terjadi di Alam Mong, merasa panik dan mulai bergegas kembali, berniat untuk mengatasi masalah zombie yang telah menyebar hingga mencapai 1/10 populasi di alam dewa mereka. Adapun para dewa dari alam lain, mereka bergegas keluar, memasuki terowongan spasial yang membawa mereka kembali ke alam masing-masing dengan cepat sementara para juara mereka mempertahankan portal dari serangan apapun yang mungkin dilakukan musuh mereka. Seketika itu juga, situasinya berubah sepenuhnya. Adapun Raja Dewa, ia berdiri di tempatnya, diam, mendengar hiruk-pikuk aktivitas di sekitarnya, merasa sangat buruk untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia perlahan menatap tangannya, mencubit dahinya sebelum tertawa terbahak-bahak. Sudah berapa lama sejak aku menghadapi kehilangan seperti ini? Putraku yang paling menjanjikan telah terbunuh, fondasi alamku hancur hingga melahirkan 2 tahta dewa, kematian 4 dewa, dan sekarang, pembantaian 1/10 penduduk alam dewaku. Bagus, sangat bagus. Dia mendengus, menatap tajam semua juara. Dengarkan ini, mulai hari ini dan seterusnya, aku menyatakan Alam Kun sebagai musuh yang akan dimusnahkan begitu terlihat. Dan siapapun yang membantu Alam Kun atau mengganggu upaya kami untuk mencaplok Alam Tilek akan dianggap sebagai musuh bebuyutan Alam Mong. Pernyataannya menggema di telinga semua juara, menyebabkan mereka bergidik sebagai respons. Alam Kun benar-benar mempermainkan kita kali ini. Pikir sang juara Alam Garg, tapi, seharusnya mereka memikirkannya lebih matang. Jika semua juara bersatu, kita pasti bisa mengatasi Raja Dewa. Dia menggelengkan kepalanya, merasa itu adalah sebuah kekalahan, berniat untuk kembali ke alam asalnya ketika tiba-tiba, sebuah pesan dikirimkan kepadanya melalui transmisi energi mental rahasia, menyebabkan matanya berbinar dan senyum tipis terbentuk di wajahnya. Alam Kun, ya. Menarik sekali. Inti Alam Mong akan runtuh dalam 12.000 tahun. Jadi, sebelum itu terjadi, mereka akan mencoba menyerang alam dengan kekuatan penuh.
Itulah kesempatan terbaik untuk menargetkan mereka. Lagi pula, mereka tidak akan bisa lagi mencaplok alam Tilek. Inilah isi pesan yang disampaikan. Setelah menyadari bahwa Alam Kun telah melakukan sesuatu terhadap alam Tilek, juara alam Garg tersenyum puas. Kekhawatiran utamanya adalah alam Mong akan mencaplok alam Tilek dan menjadi semakin kuat. Jika kekuatan Raja Dewa meningkat 30%, dia akan tak terkalahkan. Tetapi sampai saat itu, dia belum begitu dahsyat. Lagi pula, sang juara alam Garg menyadari bahwa tak satu pun dari para juara mengerahkan seluruh kemampuan mereka saat menghadapi Raja Dewa. Mereka semua menyimpan kartu andalan mereka. Meskipun Raja Dewa adalah yang terkuat, kekuatannya belum mampu mengalahkan para juara. Dalam pertarungan sebelumnya, seandainya kedua pihak mengerahkan seluruh kekuatan mereka, ada peluang besar untuk membunuh Raja Dewa. Namun, hal itu tidak terjadi karena tak satu pun dari para juara ingin melepaskan kekuatan sejati mereka dan mengambil risiko musuh mereka mengetahui kekuatan mereka. Mereka tidak benar-benar bersatu. Karena itu, juara alam Garg tidak marah. Bahkan, dia tersenyum. Karena mereka sadar bahwa tak satu pun dari kita benar-benar mengerahkan seluruh kemampuan, mempertahankan alam rune hanya meningkatkan risiko kita bersekongkol melawan alam yang lebih lemah. Itu hanya akan meningkatkan risiko mereka. Dengan mempertimbangkan hal itu, mereka membawa roh dan inti alam rune bersama mereka. Menarik. Bersambung.